warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ervina Masya Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Renaissance dan zaman modern. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa sih zaman Renaissance dan zaman modern itu. Jadi, Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali. Jadi, zaman Renaissance itu merupakan perubahan atau perkembangan ilmu pengetahuan ke zaman modern. Nah, pada zaman ini manusia itu memiliki kebebasan berpikir. Bebas yang dimaksud yaitu bebas berkembang dan di luar dari dogma-dogma agama. Jadi manusia bisa mencapai keinginannya sendiri, bisa berpikir sesuai kemauannya sendiri tanpa keterlibatan Tuhan atau ilahi. Nah, zaman ini dikenal dengan sebutan zaman humanisme atau manusia diangkat dari abad pertengahan. Manusia menganggap bisa mengatur dirinya sendiri serta mengatur dunia. Terdapat beberapa tokoh terkenal pada zaman itu, diantaranya Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Copernicus merupakan seorang tokoh gereja ortodoks. Ia mencetuskan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya, serta bumi mempunyai dua macam gerak antara lain perputaran matahari pada porosnya yang terjadi setiap hari, serta perputaran mengelilingi matahari yang terjadi setiap tahun. Teori ini dinamakan dengan teori heliosentrisme. Nah, tapi gereja punya teori berbeda nih, namanya teori Ptolemeus atau bumi merupakan pusat jagat raya. Teori ini juga disebut sebagai geosentrisme atau bumi sebagai pusat jagat raya. Nah, karena Copernicus takut diasingkan sama pihak gereja, jadi dia nggak jadi menerbitkan teori tersebut. Nah, yang kedua ada Johannes Kepler. Dia merupakan seorang ahli matematika. Johannes Kepler menerima teori bahwa jagat raya berpusat kepada matahari. Jadi, Johannes Kepler itu berpikir kalau lintasan planet yang mengelilingi matahari itu berbentuk elips. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Dia merupakan sebuah penemu terbesar di bidang pengetahuan. Jadi banyak banget penemuan yang udah ditemuin sama Galileo Galilei ini, diantaranya lintas peluru, hukum pergerakan, dan tata bulan planet Jupiter. Nah, pas penemuan tata bulan planet Jupiter ini menguatkan kepercayaan Galileo Galilei bahwa tata surya mempunyai sifat heliosentri. Nah, banyak banget ya penemuan Galileo Galilei ini yang gak bisa saya sebutkan. Jadi kita next. Nah, selanjutnya kita beralih ke perkembangan ilmu pada zaman modern. Di zaman modern ini makin banyak nih penemuan yang ditemuin, diantaranya di bidang ilmiah. Benua Eropa menjadi basis perkembangan ilmu modern ini. Pada abad modern, penemuan filsafat telah tercapai, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan akal dan pengalaman. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan, subjektivisme, humanisme, dan lepas dari dominasi agama. Nah, ada beberapa aliran di abad modern ini. Yang pertama, aliran rasionalisme. Jadi aliran ini menganggap bahwa akal merupakan sumber utama dari suatu ilmu pengetahuan yang benar. Jadi aliran ini menganggap bahwa akal itu lebih unggul dari segalanya, serta tidak berkaitan dengan pengamatan indera. Nah, lalu pengetahuan ini dijadikan untuk memperkuat pengetahuan yang dari akal kita. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide, tetapi manusia tidak menciptakan serta tidak mempelajari hal tersebut dari pengalaman. Yang kedua ada aliran empirisme. Empirisme merupakan paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Nah, ini berkebalikan nih sama aliran rasionalisme. Di aliran empirisme ini menganggap bahwa ide hanya sebuah abstrak yang dibentuk terhadap apa yang dialami. Yang keempat ada aliran positivisme. Aliran ini muncul di Perancis yang dipelopori oleh Auguste Comte.
Menurutnya ada 3 tahap perkembangan manusia. Yang pertama, tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Tahap teologis merupakan tahap di mana manusia itu percaya akan ilahi atau dewi-dewi di balik gereja-gereja yang ada di alam ini. Yang kedua yaitu tahap metafisik. Di tahap ini merupakan tahap di mana tahap teologis mulai mendapatkan kritik. Yang ketiga adalah tahap positivistik. Di tahap ini pemikiran manusia didasarkan pada pengalaman dan eksperimen. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pada zaman dahulu itu dibatasi dengan dogma-dogma agama dan gereja-gereja sehingga membuat pemikiran manusia itu sempit dan tidak berkembang. Nah, munculnya Renaissance ini menjadi awal mula abad modern, di mana pada masa itu manusia udah punya kebebasan berpikir, muncul paham-paham baru, memajukan perdagangan di Eropa dan Italia, serta muncul tokoh-tokoh pemikir. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.